A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil Ibnu Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa. Menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan, karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar, seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis. Sufyan Tsauri meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Jariyu ibnu Kulaib dari seorang lelaki Bani Tamim dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah bersabda, puasa adalah separuh dari kesabaran. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah, dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hamzah ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sulaiman dari Abu Sinan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar di saat musibah. Hal ini baik, dan yang lebih baik daripada itu ialah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal yang semisal diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dengan perkataan Umar. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah dari Malik ibn Sa'ad Ibnu Jubair yang mengatakan, sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu dari Allah, dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala yang ada di sisi Allah. Ada kalanya seseorang mengeluh, padahal ia tetap tegar dan tak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka. Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Al-Baqarah 45. Yang dimaksud dengan sabar ialah dalam melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa sholat itu merupakan amal taat kepada Allah. Mengenal firman-Nya, was-sholati, dan sholat, karena sesungguhnya sholat merupakan penolong yang paling besar untuk memperteguh diri dalam melakukan suatu perkara, seperti yang diungkapkan oleh ayat lainnya. Bacalah apa yang telah diwahyukan padamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Al-Ankabut 45.
Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnu Walid, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibnu Abu Zaidah dari Ikrimah ibnu Ammar dari Muhammad ibnu Abdullah ad-Du'ali yang menceritakan bahwa Abdul Aziz saudara Huyaifah mengatakan bahwa Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila mengalami suatu perkara cobaan maka beliau selalu sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Muhammad ibnu Isa dari Yahya ibnu Zakaria dari Ikrimah ibnu Ammar seperti yang akan disebutkan nanti. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Juraij dari Ikrimah ibnu Ammar dari Muhammad ibnu Abu Ubaid ibnu Abu Qudomah dari Abdul Aziz ibnu Yaman dari Abdul Aziz ibnu Yaman dari Hudzaifah yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami suatu perkara, maka beliau bersegera melakukan sholat. Sebagian dari mereka meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz, anak saudara lelaki Hudzaifah, dan dikatakan saudara Hudzaifah secara mursal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibnu Anas al-Marwazi meriwayatkan di dalam Kitabus Sholat, telah menceritakan kepada kami Sahal ibnu Utsman al-Askari, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibnu Abu Zaidah yang mengatakan bahwa Ikrimah ibnu Ammar, Muhammad ibnu Abdullah ad-Du'ali dan Abdul Aziz semuanya menceritakan bahwa Hudzaifah telah menceritakan hadis berikut. Aku kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam perang Ahzab, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyelimuti dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan melakukan sholat, dan beliau bila menghadapi suatu perkara besar selalu sholat.